Ya kita memberikan apresiasi kepada Kejaksaan dan Polda NTB atas tindakan yang sudah diambil untuk mengedukasi tentang itu, dan ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Polda dan Kejaksaan sudah serius dalam menangani kasus bawang merah ini. Sehingga kalau bisa tidak efektif itu, berarti dia bisa mengungkap tuntas mata rantai daripada kasus bawang merah. Karena terus terang bahwa kalau kita jujur, ya kita untuk kasus bawang merah ini kan tidak hanya melibatkan 1-2 orang atau 3 orang atau 4 orang saja. Ini kan namanya korupsi, ini kan kejahatan yang terorganisir. Nah, kalau kita bicara soal kejahatan terorganisir, berarti pelakunya harus dilihat dari satu dan seterusnya. Nah, sehingga saya setuju kan dalam penerapan hukumnya juga harus dilihat juga pasal 55. Dibentukkan dengan pasal 55. Memang itu kewenangan penuh daripada penyidik, jaksa selaku penyidik. Nah, tapi haruslah diterapkan pasal 55 itu untuk menjaring semua pelaku yang terlibat di dalamnya. Apakah dia itu membantu atau muda atau menyuruh atau dibalik kasus bawang merah itu siapa? Ya itu kan harus apakan dengan pasal itu, pasal 55. Dan diharapkan supaya kasus ini kan segera disidangkan. Ya karena terus terang bahwa publik ini kan menanti action ataupun tindakan kelihatan pada aparat penegak hukum, sehingga kasus bawang merah ini kemudian tidak menjadi tanda tanya di publik. Nah, kalau sudah lengkap, ya berarti harus segera sidang, kan begitu. Soal teknis itu kan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa selaku penyidik. Nah, soal teknis itu untuk kasus bawang merah itu. Memang dengan adanya temuan-temuan adanya kerugian negara yang hampir mencapai kurang lebih berapa ya, 4 M lebih, ini memang kerugian yang menurut saya kan tidak sedikit. Nah, ini kerugian besar sekali, sehingga harus ditelusuri pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu siapa-siapa, ya tanpa pilih lah. Harus ditelusuri tuntas, kan ini kan harapan dari semua masyarakat Melaka. Nah, karena ujung-ujung daripada satu proses hukum itu, kita harus melihat bahwa kesejahteraan masyarakat itu lebih penting di atas segalanya, di atas undang-undang, di atas hukum segalanya. Ya, kita mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya proses hukum ini diharapkan supaya kan semua itu kembali kasus-kasus yang mungkin selama ini tidak terbuka dan tidak terbuka di publik, ya harus segera begitu. Kemudian terkait dengan program audit 100 hari itu, Ya, jadi tanggapan pertama seperti apa? 100 hari bupati itu 100 hari. ya 100 hari ya. Kalau terkait dengan audit ya, audit 100 hari ini, kalau saya soal audit 100 hari kerja ini oleh Bupati Melaka, ini wajib hukumnya harus dilakukan. Wajib hukumnya harus dilakukan. Satu sisi bahwa ini salah satu program daripada pemerintahan SNKT, tapi memang ini satu perintah daripada undang-undang. Nah, yang mana kan audit ini kan meliputi audit kinerja yang sudah diatur di dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Ya, itu di situ disebutkan tentang pengawasan internal pemerintah. Ya, jadi ada audit kinerja itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan negara itu sudah tepat dan benar atau tidak, efisiensi, efektivitas daripada kinerja setiap instansi itu. Nah, kalau kita bicara soal efektivitas ini kan, kalau dikatakan efektif apabila kinerja dari pemerintahan itu kan ada manfaatnya untuk masyarakat. Nah, ini harus dilakukan audit terhadap kinerja pemerintah. Sehingga untuk mengukur tata cara kerja daripada satu instansi, satu organisasi di pemerintahan Melaka itu seperti apa, dari segi kehematan, efisiensi dan efektivitas daripada kinerja itu seperti apa. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan audit. Nah, kalau tanpa audit kita akan meraba-raba.
Bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu menggunakan anggaran itu secara efektif? Ya, ya ini salah satu jalan. Audit dulu, audit semua instansi tanpa kecuali diaudit. Nah dari situ kalau memang ada temuan-temuan yang perlu direkomendasikan kepada aparat penegak hukum, ya silakan. Ya direkomendasikan untuk ditindaklanjutkan oleh polisi maupun jaksa. Ya, memang dalam konteks untuk mencapai satu pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN itu, maka hukum itu harus ditempatkan nomor satu. Ya, hukum itu harus ditempatkan nomor satu. Nah, dalam kaitan dengan audit ini juga harus begitu. Ya, karena ini kan menyangkut nasib masyarakat Melaka juga. Ya, bayangkan kalau uang sampai miliaran itu kita buang-buang hanya karena untuk kepentingan 1-2 orang, yang untuk apa? Nah, uang-uang yang terhamur inilah yang harus kita kejar kembali, harus kita rebut kembali dengan cara audit. Nah, maka dari audit itu ya mungkin bagi yang sudah ada temuan ya sudah dikasih waktu untuk segera mengembalikan uang itu, karena itu uang rakyat, bukan uang pribadinya. Ya, sehingga melalui aparat pengawas internal pemerintah, misalnya katakanlah inspektorat, bahkan yang lebih tinggi itu adalah BPKP, itu harus wajib melakukan audit ini. Ya, di satu sisi untuk sukseskan dengan program Salasari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Melaka itu, ya kita sangat mendukung. Karena dengan audit ini memang kita bisa tahu ya siapa yang berkinerja buruk, siapa yang kinerja baik, tentunya kan dipertahankan. Yang buruk ya kita harus perbaiki. Nah, yang tidak jelas, yang penggunaan anggarannya itu tidak jelas, ya kita harus ini audit. Nah, seperti itu. Jadi memang audit ini kan sudah diatur ya, sudah diatur dalam itu. Nah, kalau audit ini kan kegiatan audit ini sebenarnya kalau saya melihat itu kan berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan ya. Kualitas pelayanan daripada pemerintah itu seperti apa. Jadi yang dikejar itu kan kualitas daripada pelayanan itu. Selama ini kualitasnya bagaimana itu pelayanan dari setiap OPD itu. Nah, audit ini nanti akan sentuh sampai yang katakanlah yang kepala desa, kepala sekolah, semua yang namanya kepala kan di OPD itu harus diaudit. Nah, kemudian kan kalau proses audit ini kan sebenarnya kan untuk menilai ya, untuk melakukan penilaian, analisis maupun evaluasi terhadap kebenaran ya, kredibilitas daripada kinerja pemerintah seperti apa. Nah, hanya dengan audit ini. Nah, kalau hanya dengan laporan bahwa saya kerja baik itu, ya kita mau mengukur dia kerja baik itu tahunya dari mana? Kan begitu kan? Nah, tapi kalau dengan audit ini, maka akan jelas itu, terbuka kok itu nanti. Dia kerjanya tidak betul. Nah, jangankan 100 juta, 1 rupiah pun kalau disalahgunakan secara administratif sudah melanggar. Jadi jangan hanya bahwa saya tidak ambil uang, saya punya bersih, uangnya tidak ada, saya ambil. Tapi kalau terjadi pelanggaran administrasi, itu juga ya salah satu pelanggaran hukum sebenarnya, penyalahgunaan wewenang sebenarnya. Ini kan satu modus yang selama ini kita lihat di Melaka seperti itu. Yang sebelumnya. Terus kalau sekarang auditnya sudah berjalan. Ya. Dan ketika dalam perjalanannya ya. ada temuan. Ya. Temuan apakah sesudah uang negara itu dikembalikan dan proses hukumnya itu seperti apa kalau sesuai dengan pengangkatan atau penangkaran terkait dengan hukumnya? Ya. Memang ada kriteria tertentu ya, standar tertentu yang mana kerugian-kerugian tertentu yang nilainya sedikit yang mungkin akan dilakukan pengembalian, dan itu prosedurnya kan tidak akan ada standarnya. Tapi kalau yang sudah mencapai ratusan juta bahkan miliaran itu kan memang harus dilakukan prosedur. Nah, apabila di dalam persidangan itu dilakukan,
Maka pengembalian kerugian negara itu sifatnya itu meringankan. Meringankan. Seperti itu. Tidak menghapus atau Oh, hukumnya tidak menghapus, tidak tapi menghapus, meringankan. meringankan saja, tidak menghapus tuntutan pidananya. Jadi seperti itu. Itu standarnya berapa standar sesuai yang tercantum dalam aturan itu standar kerugian negara yang dikembalikan yang contoh 50 itu tidak melanggar aturan, 50 Ya. ke atas itu standarnya berapa? Ya, memang kalau kita merujuk pada surat edaran dari Kejaksaan Agung, nah, itu memang standarnya itu kan di atas 100 juta lah. Oh, di atas 100 juta. Nah, kira-kira begitu.